Ya, sebenarnya kalau soal tidak suka ini ya bukan hanya terhadap khilafah gitu. Ya, bahkan terhadap Islam sendiri itu juga tidak suka. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus ke dunia sebagai seorang Rasul, itu tentu beliau itu adalah orang yang khairul anam. Itu sebaik-baik makhluk ya beliau itu khairul khalqi. Ya, tidak ada manusia yang melebihi hebatnya baiknya Rasulullah SAW. Tapi ditentang oleh siapa? Oleh orang kafir. Beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau membawa agama, membawa syariah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditentang. Ya. Bukan hanya tadi disebutkan tidak disukai, ditentang, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka bukan hanya sampai kemudian menentang, mereka hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat beliau Rasulullah SAW itu pada malam sebelum beliau hijrah, ya orang-orang kafir itu mereka mengepung rumah Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian mereka tertidur, kemudian Rasulullah panggil Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur beliau, baru kemudian Rasulullah keluar untuk melakukan hijrah. Jadi mereka bukan hanya tidak suka, membenci, memusuhi, bahkan sampai melakukan tindakan untuk membunuh beliau SAW. Bukan hanya itu, bahkan beliau sudah sampai di Madinah pun, mereka mengerahkan pasukan dengan jumlah yang besar. Lihat dalam perang Badar, mereka datang dengan jumlah pasukan 1.000 orang. Ya. Jadi mereka memang untuk menghancurkan. Gitu. Ini yang terjadi pada sejarah Rasulullah SAW. Demikian juga beliau berhadapan bukan dengan orang-orang musyrik, ya, tapi juga orang-orang Yahudi, ahli kitab di Madinah. Maka terjadilah peristiwa perang, terjadilah mereka juga berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu yang terjadi pada Yahudi Bani Nadir. Mereka merencanakan memanggil Rasulullah SAW untuk diajak bicara, dan kemudian direncanakan akan ada pemuda yang melemparkan batu dari atas untuk membunuh Nabi. Itu dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang tidak bukan sesuatu yang baru. Dan Al-Quran juga memberitahukan kepada kita, walan taradha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian justru ya ketika ada khilafah inilah akan terlindungi. Siapa yang dilindungi? Umat Islam terlindungi, Islam terlindungi, bahkan juga orang kafir pun dilindungi. Coba perhatikan tadi saya katakan, dalam Al-Quran disebutkan, walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Ayat Al-Quran memberitakan tentang sikap mereka seperti itu. Meski begitu tidak boleh ada umat Islam yang membunuh mereka. Ya, tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Tidak boleh membunuh mereka karena memaksa mereka masuk Islam. Tidak boleh membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh mengambil harta mereka tanpa dengan alasan yang benar. Bahkan kalau ada orang yang membunuh mereka, baik dari kalangan muslim dengan tanpa hak, dia harus dilakukan hukuman qisas. Kalau ada orang yang mencuri harta mereka, bahkan mereka dari orang muslim pun harus dipotong tangannya. Inilah justru ketika Sultan Nasiron, kekuasaan yang menolong ini ditegakkan, akan memberikan pelindungan kepada mereka. Pelindungan kepada mereka, pelindungan kepada harta mereka, bahkan mereka tidak boleh dihinakan, tidak boleh dilanggar kehormatan mereka. Nah, oleh karena itu, kalau kita juga dalam sejarah, tidak ada ceritanya ketika ada daulah Islamiyah atau sultan Islam atau ada khilafah itu, berita yang di sana ada istilahnya pemaksaan besar-besaran kepada orang kafir untuk Islam. Tidak ada. Inkuisisi, kisah inkuisisi itu tidak terjadi dalam Islam sekalipun sangat berkuasa. Perbedaannya dengan nasib umat Islam, di mana umat Islam berada dalam naungan orang-orang kafir. Kita sudah kenyang mendengar berita bagaimana saudara kita di Myanmar, di Rohingya, ya, Uighur, ya,
sekarang di Palestina dan seterusnya, itu ketika Sultan Nasrani itu tidak dipegang, tidak menerapkan Islam. Dan kita lihat mereka bukan hanya kepada Muslim, tapi bahkan juga sesama mereka. Perang Dunia Pertama yang korbannya sampai 15 juta orang itu adalah sesama orang kafir. Bahkan dalam Perang Dunia Kedua yang korbannya sampai 60 juta orang sesama mereka. Nah, jadi kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, ya untuk sekarang tentu harus menyampaikan dakwah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tanpa kenal lelah, menyampaikan. Sampai kapan? Ya sampai Allah SWT membuka hati orang yang didakwai. Dan sampai kapan? Sampai Allah menurunkan pertolongannya berupa Sultanan Nasiron tadi. Kekuasaan yang menolong, itulah khilafah tadi.